Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imratul Mufidah dari Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita sehingga kita diberi kesehatan pada hari ini. Yang saya hormati Bapak Rizky Abdillah MPD sebagai dosen mata kuliah media pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, pengertian iman kepada kitab Allah. Kita bahas pengertian kitab-kitab dulu. Kitab-kitab Allah merupakan pedoman hidup bagi umat manusia agar memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Kitab suci selain Al-Quran itu ada 3, yaitu kitab Taurat, kitab Zabur, dan kitab Injil. Berlaku dalam waktu terbatas. Hanya kitab Al-Quran yang waktunya sampai akhir zaman. Kita bahas pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Iman menurut bahasa adalah percaya atau membenarkan, sedangkan menurut istilah, iman adalah kepercayaan yang diyakini kebenarannya di dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Jadi, pengertian iman kepada kitab Allah itu mempercayai dan meyakini bahwa Allah mempunyai kitab yang diturunkan kepada para rasul agar menjadi pedoman bagi umatnya, agar umatnya memperoleh kebahagiaan kehidupan di dunia dan di akhirat. Yang kedua, nama-nama kitab Allah dan rasul penerimanya. Adapun kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada rasul penerimanya itu ada 4, yaitu kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, yang kedua kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, yang ketiga kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, yang keempat kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa untuk bangsa Bani Israel atau kaum Yahudi agar mereka senantiasa berada dalam jalan kebenaran. Adapun pokok-pokok yang ada dalam kitab Taurat itu adalah perintah yang mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perintah menghormati kedua orang tua, perintah mensucikan hari Sabtu, larangan menyembah patung atau berhala, larangan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sia-sia, larangan berbuat zina, dan yang terakhir larangan mencuri. Yang kedua, ada kitab Zabur. Kitab Zabur itu diturunkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Zabur itu berisi tentang nasihat pujian-pujian kepada Allah, hikmah, zikir, dan semua Allah Subhanahu wa Ta'ala agar orang-orang Yahudi mentaati syariat yang telah diajarkan Nabi Musa alaihissalam. Yang ketiga, ada kitab Injil. Kitab Injil itu diturunkan kepada Nabi Isa. Kitab Injil itu berisi tentang perintah untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, membenarkan keberadaan kitab Taurat, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Dan yang terakhir, menjelaskan bahwa
kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihi salam, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Penjelasan ini juga itu terdapat dalam kitab Taurat. Yang terakhir ada kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Kitab suci Al-Quran diturunkan sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Kitab suci Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk menjadi pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Yang terakhir ada fungsi iman kepada kitab-kitab Allah. Fungsi iman kepada kitab-kitab Allah itu ada 3. Yang pertama, memperkuat iman kepada para malaikat. Yang kedua, memperkuat iman adanya Rasul Allah. Yang ketiga, memperkuat iman kepada Allah. Kita bahas satu persatu dulu. Yang pertama, memperkuat iman kepada para malaikat. Maksudnya bahwa Allah menurunkan malaikat itu untuk menjalankan tugas Tuhan sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan terhadap makhluknya. Yang kedua, memperkuat iman adanya Rasul Allah. Itu maksudnya bahwa para Rasul diturunkan oleh Allah merupakan bukti kebenaran adanya mukjizat. Kitab suci merupakan mukjizat bagi Rasul yang menerimanya. Yang ketiga, memperkuat iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya bahwa Allah menurunkan kitab suci melalui Rasulnya agar menjadi pedoman hidup dan kehidupan selama di dunia. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.